Selamat siang Pak, apa saya boleh konsultasi dengan Bapak? Oh, silakan. Saya sangat senang Anda datang ke sini. Terima kasih Pak, saya Dina, siswa kelas 8G. Oh ya Dina, nampaknya ada keperluan apa ya dengan saya? Oh ya Pak, apakah Bapak ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang dengan Bapak. Tentu bisa. Saya sangat senang sekali dengan kedatangan Anda ke sini. Mari silakan kita bicarakan step by stepnya. Terima kasih Pak. Baik, di sini biar kita lebih santai. Bagaimana kabarmu? Tentu saja baik Pak. Syukurlah. Kalau begitu, baiklah rupanya Bapak perlu berkenalan dulu dengan Anda ya. Biar ada pernah mengadakan kata saya. Ya Pak, terima kasih. Baik, di sini nama Bapak Muhammad Angga Satria Wibawa, tinggal di Singaraja. Dulu SMA Bapak tuh di SMK Trijaya. Lalu saya tertarik belajar bimbingan konseling sehingga melakukan studi pada program S1 bimbingan konseling di suatu universitas di kota Singaraja. Oh, seperti itu. Baik, nah Dina, apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Pak, baru sekarang ini saya mengikutinya. Bagaimana bila Bapak menjelaskan tentang apa konseling itu kepada Dina? Ya Pak, saya sangat senang kalau Bapak menjelaskan tentang konseling tersebut. Bisa Bapak jelaskan sekarang? Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor saya sendiri, yaitu seorang konselor kepada konseli, yaitu Anda sendiri, agar Anda mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Anda hadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan ada masih banyak yang lainnya. Kemudian namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu ada asas kerahasiaan yang menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya, pertemuan kali ini dibatasi oleh waktu. Nah, kita setujui dulu kita melakukan pertemuan dengan memerlukan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya Pak, wah setuju Pak. Ya Pak, saya sangat paham. Lengkap sekali penjelasan Bapak dan sekarang saya mengerti tentang konseling itu apa. Ya, Bapak juga berterima kasih karena Anda telah sudi mendengarkan penjelasan Bapak tentang konseling. Ya Pak, sama-sama. Baiklah, coba Anda ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati Anda saat ini. Begini Pak, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksudmu? Jadi begini Pak, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu. Saya langsung ketakutan, deg-degan dan langsung kayak tidak enak perasaannya. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini Pak, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dia dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Pak, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan oleh tante saya. Ini terjadi sering sekali Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah saya langsung ketakutan dan deg-degan. Ya, Bapak memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali ya, dengan keadaan ini. Ya, sangat terganggu banget Pak.
Baiklah, kalau begitu jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana Bu? Benar nggak? Ya, begitulah Pak. Oke. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa eh, kamu itu saat ini mengalami masalah trauma. Ya Pak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang saya sangat inginkan. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya Pak, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mereduksi atau merundurkan intensitas ketegangan yang Anda rasakan. Maksud Bapak itu adalah hasil konseling ini berupa Anda mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anda rasakan. Gitu. Begitu ya Pak, lalu saya harus bagaimana sekarang Pak? Ya, sabar. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling. Sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara mudah yang Anda bisa lakukan. Nah, Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama. Teknik yang pertama yang Bapak pilih itu teknik relaksasi agar ketegangan yang kamu rasakan dapat direduksi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu desensitasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu trauma, dan mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Nah, jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berpikir untuk mencari solusinya. Baik Pak Angga, saya setuju dan tertarik untuk menjalani kedua teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Oke, sekarang silakan Anda memulainya. Oke, relax. Tubuh Anda relax sambil posisi duduk nyaman, kemudian tarik nafas, buang perlahan. Oke, ulangi lagi ya. Tarik nafas, buang perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Ini lanjutkan sampai kamu benar-benar merasa nyaman ya. Saya sudah merasa rileksnya Pak. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua, itu pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringat sedang sehingga yang paling berat. Oke. Jika Anda membayangkan dan Anda merasakan tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan Anda. Mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks. Oke, bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anda. Nah, terus bayangkan kamu itu bermain di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruang itu juga. Tetap dalam posisi tenang ya. Oke, kemudian ada anak tantenya kamu bertengkar dengan saudara yang lain. Nah, dan menangis. Masih tenang. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Mimik wajah berubah, berusaha tetap tenang. Oke, bagus. Nah, sekarang tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan membayangkan raut wajahnya. Oke, dapat dibayangkan kan? Terlihat tegang dan gemetar. Oke, santai aja, santai. Lebih santai.
Oke. Pak, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, relax dan tarik nafas. Kembali ke awal ya, relax. Keluarkan dari mulut hingga benar-benar relax dan tenang. Sudah, Pak. Apa yang Anda rasakan? Saya ngeri, Pak. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Pak, dan saya sangat takut. Oke, kita sudah ada pada tahap sedang dan Anda sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan kegiatan ini lagi ketika Anda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang paling terberat. Bagaimana? Ya, Pak, jadi ini harus dilatih lagi gitu, Pak. Tentu kita akan memperhatikannya lagi. Baik, Pak. Ini, Pak. Oke, selamat pagi. Dina. Oke. Baik, Pak. Saya mau melanjutkan yang kemarin, bolehkah, Pak? Bagaimana dengan keadaanmu hari ini? Cukup lumayan baik, Pak. Oke, syukurlah kalau begitu. Baik, sebelum kita melanjutkan teknik konseling kemarin, saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya masalah yang kamu hadapi adalah trauma dari pengalaman kamu terhadap orang yang memarahi kamu. Dan untuk ini dalam konseling kita menggunakan teknik strategi atau teknik yaitu relaksasi desensitasi sistematik. Kamu masih ingat langkah-langkahnya? Ya, Pak, saya masih ingat. Good. Oke. Kita mulai tekniknya sekarang. Relax dan ambil napas dalam-dalam. Oke, pejamkan mata. Sekarang bayangkan seorang yang ada memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Oke, masih tetap tenang dan santai. Oke. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara keras. Dan sekarang Anda berada dalam sebuah ruangan keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anaknya tante. Dan kemudian anak tante itu menangis. Dan kemudian Anda disalahkan tante Anda sendiri. Oke, sekarang buka mata kamu. Deg-degan, Pak, tapi saya sudah lebih baik. Oke, relax saja. Ini butuh proses kok. Tapi tidak seperti kemarin, Pak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Oke, bagus sekali. Ini merupakan suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Pak. Oke. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Marah sekali nih. Bahkan akan memukul Oke, bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Oke. Buka mata kamu. Relax dan tenangkan dirimu. Sangat ngeri, Pak. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Pak, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah sangat siap. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Oke, yang kedua, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali nih. Bahkan akan memukul raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa melewatinya? Sudah, Pak. Oke, sekarang buka mata kamu. Oke, buka. Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Oke. Saya sudah lebih baik, Pak. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali. Oke, sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi. Karena kalau melihat seorang yang dimarahi, jika tante kamu memarahimu, kamu harus tetap dengan stay calm, itu aja intinya. Baik, Pak.
Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu silakan lagi? Sepertinya tidak ada Pak, tapi jika ada sesuatu saya boleh menanyakannya kembali. Oh, tentu. Saya akan sangat senang sekali jika kamu mau berbagi dengan saya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, selamat pagi. Oke, selamat pagi.